Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memilih kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang insyaallah penuh berkah ini, untuk bersama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan kitab Ratibul Haddad. Setelah Ratibul Haddad kita ngaji kitab Takrib. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Allah merahmati kita, Allah memberikan kita sehat afiat, panjang umur dalam kebaikan, dan jika nanti saatnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal kemarin, pasal apa terakhir? Masih bab air, sekarang kulit bangkai. Benar? Sekarang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal mensucikan kulit bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ila anqal faslun wa juludul maitati. Wa juludul maitati tadhuru bittibaghi. Wa juludul maitati, yang salah harokatnya dibenari Bu. Faslun wa juludul maitati tadhuru bittibaghi illa jildal kalbi wal khinziri itu nulis apa? Salah ya. Wal khinziri wa ma tawallada minhuma au min ahadihima wa azmul maitati. Nah ini benar maitati, di atasnya maititi. Wa sya'ruha najisun wa sya'ruha najisun illal adamiyah, kecuali illal adamiyah. Nah, illal adamiyah itu dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan acak dilihat. Wa juludul maitati, adapun kulit bangkai, tadhuru biddibaghi, bisa suci dengan cara disamak.
illa jildal kalbi, kecuali kulit binatang anjing, wal khinziri, dan babi. Wa ma tawallada minhuma, serta binatang yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satunya. Titik, itu titik. Wa azmul maitati, adapun tulang bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya, atau adapun tulang dan rambut bangkai, najisun, itu najis, illal adamiyah, kecuali tulang dan rambut manusia. Hukum asalnya Pak Bu, bangkai itu adalah najis. Ya, bangkai itu hukum asalnya najis. Najis kami bangkai, kecuali 3: bangkai ikan, bangkai manusia, bangkai belalang. Gitu. Kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Manusia nggak najis, manusia mati nggak najis. Ya, ada manusia tangannya putus, itu tidak najis, dipegang tidak najis. Tapi kalau bentuknya bentuk tangan, tahu itu tangan laki-laki, perempuan megang, maka batal wudunya. Yang kedua, bangkai ikan. Ikan mati itu tidak najis. Ikan, dan ikan itu nggak perlu disembelih, cukup dibuang kotorannya saja. Ya, nanti ada bab najis sendiri sebetulnya. Lalu kemudian ada belalang. Belalang ini tidak sama dengan cangkrik, nggak sama. Jadi yang najis bangkai itu semuanya najis kecuali 3: manusia mati, ikan mati, belalang mati. Bangkai itu apa? Bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih secara syariat, namanya bangkai. Hewan mati tidak disembelih secara syariat. Nanti ada cara nyembelih, ada syarat menyembelih, ada ketentuan menyembelih, nanti ada sendiri. Baik, jadi bangkai hewan yang mati tidak disembelih secara syariat. Bangkai, kulit bangkai bisa suci dengan cara disamak. Apa samak itu? Samak yaitu membersihkan sisa-sisa darah dan daging yang dapat menyebabkan busuk, namanya samak. Membersihkan sisa-sisa darah dan daging yang dapat menyebabkan busuk. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di satu tempat, ada bangkai kambing. Kata Nabi, kenapa itu bangkai tidak dimanfaatkan ya Rasulullah? Itu bangkai, ya kan bisa disamak, kulitnya diambil, disamak, dibersihkan sisa-sisa darah, daging yang dapat membuat busuk. Lah, tanda kulit bangkai yang telah suci setelah disamak adalah kulit yang sudah sampai pada keadaan jika seandainya direndam sudah tidak membusuk. Jadi kalau ada kulit dibersihkan, darahnya apalagi, jadi sisa darah, daging, kalau sudah dibersihkan, dicelupkan ke air, direndam,
tidak menjadikan busuk. Itu berarti suci setelah disamak. Keadaannya gitu. Kalau direndam tidak akan membusuk. Kulit yang telah disamak hukumnya seperti baju yang kena najis. Ini bisa suci dengan cara membasuhnya menggunakan air, dengan air yang suci menyucikan. Jadi misalkan ini kulit yang sudah disamak, itu hukumnya seperti baju kena najis, maka cukup basuh pakai air suci mensucikan jadi suci. Cuman dalam hadirin di potongannya ya dikiyang lah, kubur. Iya kan, kiyang boleh Pak. Ada kambing mati terus di kulitnya ditetel, dibersihkan, kiyang boleh. Dikiyang ya, kubur lah. Nah, dijual juga nggak laku ya. Kan harus dibersihkan dulu. Nah, ini kulit bangkai. Nanti ada bab najis sendiri ya. Bangkai itu nanti dibagi menjadi dua, ditinjau dari menajiskan dan tidaknya. Bangkai yang darahnya mengalir itu hukumnya najis dan bisa membuat benda lain najis. Apa hewan yang darahnya mengalir? Ayam misalnya. Ayam darahnya ngalir. Itu kalau mati ayam najis, jadi bangkai najis, dan kalau terkena sesuatu itu bisa menjadi najis. Mohon maaf, di Cirebon ini pernah ada kejadian di satu daerah, ada orang hajatan bikin empal itu neng tempat terbuka. Kalau di desa itu kan neng kebun ya, di kebun lagi mendidih, dibuka empalnya, diaduk-aduk. Yang ngaduk nih kebelet pipis dulu, pas balik lagi diaduk udah ada ayam jago masuk di situ, mati, kelem, terendam. Jadi pas diaduk tongol, lah hipriben, dibuang. Tamu yang makan apa nggak dibuang, najis. Kira-kira kalau ibu-ibu pengobengnya bagaimana? Kira-kira lah Nah itu apa namanya, hewan yang darahnya mengalir. Tapi kalau hewan yang darahnya tidak mengalir seperti semut, lalat, kecoa, itu kalau mati jadi bangkai ya najis, tapi tidak membuat benda lain najis. Misalkan bapak-bapak bikin teh manis, ditinggal, setelah ditinggal ternyata balik lagi penuh dengan semut pada mati, itu najis. Semut, bangkai semut itu najis. Tapi karena semut itu darahnya tidak mengalir, tidak menjadikan benda lain najis. Jadi aja malah ya anggap baik ini serbuk alami, nggak boleh ya Pak, tambah ya. Jadi bangkai itu ditinjau dari bisa membuat najis benda lain atau tidak dibagi dua. Ada yang darahnya mengalir dan ada yang darahnya tidak mengalir. Kalau darahnya mengalir bisa membuat benda lain najis. Kalau bendanya binatangnya itu darahnya tidak mengalir, tidak menjadikan benda lain najis. Jadi misalkan bapak-bapak baru bikin kopi masih panas ya, tiba-tiba ada lalat kejer-kejeran masuk ke kopi Pak, nyelam lagi dua-duanya, ya jelas wong panas, ya mati ya. Nah khusus untuk lalat, Nabi kita Muhammad SAW memberikan ilmu kepada kita. Kalau ada lalat masuk ke air wadah, itu harus dicelupkan dua-duanya. Kenapa? Karena salah satu dari sayapnya lalat itu ada yang penyakit, ada yang obat. Kita nggak tahu nih sayap mana yang penyakit, sayap mana yang obat. Maka dicelupkan
celupkan. Misalkan jempang ya, satu nyelup, satu enggak, ya celupkan dua-duanya. Setelah itu, setelah dicelupkan, buang lalatnya. Terus ya diminum ari kolu. Kalau enggak kolu, nanti nunggu tetangga, teman lewat, kalau ngopi ini belum diminum loh, belum diminum. Minum. Nanti kalau sudah selesai ngopi pangapura ya pangapura. Mau kak ceritain mengenan gitu, ya paling hakok. Nah, lalat itu tidak menjadikan benda lain najis. Kenapa? Darahnya tidak mengalir. Sing jadi pertanyaan pribenje tuku kecap atau sayur asem anak cicake. Saya punya guru almarhumlah Kiai Haji Muhammad Qasim Mukawi Al-Khattat. Beliau itu pernah diundang buka puasa di satu tempat. Beliau yang cerita, mati lampu pakai lilin, wah sayur asem enak ini, pas makan kenyal, siapa aja leler cicak. Bagaimana hukumnya? Ya tadi saya nggak tahu cicak itu darahnya mengalir atau tidak. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing. Kalau kulitnya anjing nggak bisa suci. Wal khinziri dan babi nggak bisa itu. Wa ma tawallada minhuma, dan binatang yang lahir dari keduanya. Binatang yang lahir dari anjing dan babi nggak bisa. Au min ahadima, atau dari salah satunya. Misalnya, mohon maaf, ada anjing kawin sama kucing, atau anjing ada babi kawin sama kambing, punya anak. Nah, dengan anak keturunannya anjing dan babi itu tidak boleh sama, tetap hukumnya najis. Maksudnya gitu. Wa azmul maitati, adapun tulang bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya, najisun, itu najis. Tulangnya najis, rambutnya najis. Illal adamiyah, kecuali tulang dan rambut manusia, itu tidak najis. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, mohon maaf ibu biasa yang ke salon, rambut wanita itu aurat walaupun sudah terlepas. Segala sesuatu yang termasuk aurat kita, jika ditampakkan itu aurat. Rambut kan aurat, potong ke salon, potong salonnya laki-laki perempuan sama semua di situ, itu juga aurat. Dosa nih ibu. Kalau saya istri potong rambut di salon, cari salon muslimah, atau kalau nggak memungkinkan ini punten ya bu, rambutnya tak kawa balik, nggak apa aja. Ya bagian bu jari kita, nggak apa. Ya guyonan ya watir dikemat. Jadi itu aurat, termasuk bapak-bapak. Mohon maaf, misalkan rambut kemaluan, itu aurat itu. Kalau walaupun sudah lepas itu aurat. Ya nggak boleh sembarangan. Itu aurat. Paham, Bu? Sepasal kapan berangkatnya? Ini saja, wallahu a'lam bishawab.